Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pertemuan yang kedua ini, pada bahasan fikih ibadah, yaitu kita akan fokus pada kedahsyatan atau hebatnya sholat duha. Jamaah rahimakumullah, sholat duha nama lainnya adalah sholat awwabin. Salat yang dilakukan oleh orang-orang yang mengakui tentang kesalahannya sehingga dia bertobat, maka dia kerjakan salat. Salat duha ini manfaatnya banyak sekali. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan dua hal manfaat dari salat duha. Yang pertama, sholat duha itu balasannya seperti bersedekah. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini dari Abu Dzar. An Abi Dzar an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqah. Wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Akhrajahu Muslim. Jamaah rahimakumullah, jadi pada hadis ini, hadis dari Abu Dzar, setiap saat, setiap pagi dalam hal ini, yusbihu, maka kita dianjurkan untuk ada kewajiban sedekah. Setiap pagi, setiap hari, setiap persendian. Dalam satu riwayat, kata Rasulullah, persendian kita adalah 360 sendi dalam setiap manusia. 360 sendi, situna wa salasumi'ah. Nah, masing-masing sendi itu harus ada sedekahnya. Kalau ingin dikatakan sebagai orang yang ahli bersyukur. Dan segala sesuatu, kalau kita misalnya mengucapkan tasbih, subhanallah, itu namanya sedekah. Kalau dalam zikir pagi kita disuruh bertasbih, subhanallahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi, subhanallah wa bihamdihi sampai 100 kali. Ini namanya sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, setiap tahmid sedekah. Ketika kita bersyukur, Rasulullah mengajarkan tahmid kita adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ketika kita menghadapi sesuatu, kita disuruh tahmid juga, alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi wa kullu tahmidatin shadaqah, setiap tahmid sedekah. Setiap tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Dan ini kalimat tauhid. Wa kullu takbiratin, setiap takbir Allahu Akbar itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkar, mencegah kemungkaran itu sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dan semua itu dari takbir, tahmid, tahlil, tasbih, persendian, disedekah,
itu bisa digantikan dengan sholat 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan sholat duha. Jamaah rahimakumullah, ada berbagai pendapat tentang kaifiyah dan hukum serta pelaksanaan sholat duha. Intinya saya simpulkan, yang pertama, sholat duha tanawu'nya, caranya boleh dikerjakan tiap hari, rutin, dan ini menurut pendapat jumhur. Yang kedua, tidak usah rutin, seperti pendapat Hambali. Tentang rakaatnya, yang terbanyak boleh 8 rakaat, riwayat lain boleh 12 rakaat, riwayat lain tidak terhingga. Tetapi saya fokus bahwa menurut putusan majelis tarjih yang kuat adalah 8 rakaat. Salat duha 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 4 kali dan 8 rakaat. Nah, inilah kedahsyatan atau kehebatan salat duha yang pertama. Kemudian kehebatan salat duha yang kedua, dia akan mendapat haji dan umroh, mendapat pahala seperti haji dan umroh. Inilah salat duha yang sering kita dengar awal duha, sekitar 15 menit setelah terbit matahari, yang disebut salat Isra. Dari Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salat subha," salat subuh, siapa yang salat subuh fi masjidin, nah, dalam kondisi normal kita disuruh salat di masjid jamaah, tapi dalam kondisi seperti ini boleh berarti kita salat di rumah. Siapa yang salat subuh berjamaah, walaupun di rumah kita jamaah, dalam hadis ini fi masjidin jamaah, yathbutu fihi hatta yusalli. Kemudian setelah salat subuh berjamaah, kita kuatkan untuk salat yang namanya salat Isra. Penetapannya salat 2 rakaat awal duha, kana kajri hajj atau umrah tamah hajjatuhu wa umratuhu. Dalam hadis ini dari Abu Umamah, orang yang salat sunnah duha setelah dia salat subuh kemudian menetapkan dengan berzikir, kemudian salat awal duha 2 rakaat, itu seperti haji dan umrah. Dalam hadis lain dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghada," siapa yang salat subuh fi jama'atin, kemudian berjamaah, summa qa'ada, kemudian duduk, yazkurullah, dia berzikir kepada Allah, zikir pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walil hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali, dan seterusnya, hatta tatlu'as syams, sampai terbit matahari. Kemudian ada jeda sekitar 15 menit, summa shalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, maka baginya dia akan mendapat pahala seperti haji dan umrah. Qala Rasulullah tamah sampai 3 kali. Pak, saya kan sudah haji, saya sudah umrah, sempurna hajinya, sempurna umrahnya kalau kita mengerjakan salat duha. Nah, di bulan Ramadan ini, jamaah rahimakumullah, ini sangat bagus untuk kita mengerjakan salat duha. Adapun doa yang sahih, yang rajih, artinya kalaulah kita berdoa setelah salat duha, itu apalagi di bulan Ramadan ini adalah sangat bagus. Doanya apa saja boleh. Tetapi doa yang paling dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Saya ulangi, kita baca bareng-bareng. Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka
Anta Tawwabur Rahim. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan di bulan Ramadan ini. Tetap semangat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara laha wa ma batan wa jannibna al-fawahisha ma dhahara laha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa aswajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Silakan jamaah semuanya untuk mengamalkan. Di samping kemarin materi pertama tentang Qiyamul Lail yang dahsyatnya luar biasa. Nah, yang kedua, amalkanlah di bulan Ramadan ini salat duha. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.